Tapi aku tahu apa yang paling kalian sukai. Ya alasan untuk pamit sama istri itu. Nah itu nanti di-delete ya di sini ya, Mas ya. Nah, karena itu yang benar. Itu dikasih bunyi tit gitu ya. Titnya sesudah itu. Tujuannya kan mulia. Ngapain? Riding. Pasti nggak boleh. Betul. Tapi justru itu kesempatan kita. RFI ini kampanye difabel nemeni Mas Angga. Oh iya, kayak ini tadi juga mau kemana? Podcast sama podcast RFI sama Joni. Oke. Kuncinya Mas Joni. Iya. Masih. Oh Mas Joni aman. Iya, sama kan. Ini mbak-mbak yang nonton catat ya, harusnya jam 2 sudah sampai rumah. Kamu nih pergi kemana? Kamera 2 on, siap. 1 2 3 Musik. Aduh. Gagap. Halo guys, ketemu lagi. Ini kali ini kita ada di operasi. Wah, obrolan panas, edukasi dan aspiratif untuk inklusi. Wah, jadi salam inklusi dulu. Salam inklusi. Iya, kabarnya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Mas Joni. Ini tumben ngumpul ada acara apa ini? Mau bikin PT? Enggak ya? Diminta oleh Mas Joni kan. Ngopi. Iya. Berkunjung ke kawan. Sponsor ya? Ya. Sponsor ini jangan lupa ini. Jangan lupa. Jadi kita disponsori oleh Sangwin Production untuk bikin podcast operasi. Jadi kayaknya ini kerjasama pertama channel Joni Lianto dengan Sangwin Production yang akan jadi sponsor tetap. Jadi nanti teman-teman invoice-nya ke Sangwin ya. Betul, pasti. Tinggal nanti Bejo yang bingung kan. Aduh. Nah, ini kan apa ya? Kalau teman-teman yang nonton beberapa episode sebelumnya kan kita sempat ngobrol tentang RFI, Right for Inclusion. Nah, kebetulan ada Mas Angga, presidennya RFI. Oh, istilah presiden oh. Iya presiden. Biar saya bangga gitu loh. Inisiator awal. Oh iya. Terus direkturnya Mas Kris ya. Aduh, dan Mas Beli apa tuh Mas Beli? Saya pengikut saja. Penasehat utama. Dewan pengarah. Pembimbing. Iya. Gimana kabar RFI? Iya, yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. RFI yang semangat RFI itu sudah nyebrang pulau, Mas. Jadi bulan 2 lalu itu teman-teman Permata atau Perhimpunan Mandiri Kusta di Sulawesi Selatan itu mengadakan roadshow juga ke 9 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dengan tema khusus untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi kusta. Tapi semangat Right for Inclusion itu kami titipkan ke mereka. Jadi proses edukasi di masyarakat, advokasi dan juga pemantauan tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah di 9 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu apakah sudah mengarah kepada pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas atau belum. Nah, itu juga tidak luput menjadi bidikan kawan-kawan di sana. Tapi kalau Jawa sendiri sudah terpaksa kita cukupkan ya Mas ya? Kalau menurut bahasa saya sih kita reschedule lagi. Kan? Karena ada beberapa perkembangan yang mesti kita kita sesuaikan lah rencana awal kita, kemudian bagaimana kita melanjutkan di tahun ini ya. Karena ada beberapa tantangan yang memang ya sulit untuk dihadapi. Perlu pandemi, perubahan yang berubah-ubah ya sesuai dengan keadaan pandemi sih. Itu aja sih. Reschedule tapi semangatnya tetap ada. Ada semangat. Dan manfaatnya jelas ada. Jadi
tahun ini akan ada lagi nih. Tahun ini ke NTT. Wih, Jadi ya? Jadi. Oke. Kalau dirimu bilang jadi, ya jadi kan. Jadi. Karena my will be done. Rencana kita memang kemarin menschedulkan begitu. Mas Joni, itu Mas Christian ya. Cuma nanti teknisnya yang perlu kita pikirkan, logistiknya yang juga mungkin kita persiapkan. Tapi awal ini kita sudah mengontak beberapa OPD di sana untuk agar mengetahui lebih awal tentang rencana ini di Kupang dan sekitarnya ya, TTU, TTS sampai Timor juga nggak? Timor Leste. Sampai Timor Leste. Kalau dirimu berkehendak, kita coba. Ya, okay. Nanti di border line aja kita foto-foto. Kalau bahasanya kita ride-kan dulu aja. Kita ride-kan. Siap. Tapi itu kan ngomong-ngomong soal rencana ke depannya. Nek ngomong-ngomong soal yang kemarin sudah berjalan, apa ini yang menarik, yang jadi temuan itu mungkin bisa dibagikan ke kita. Jangan cuma bagi-bagi proyek aja. Oke, ya. Benar Mas. Kalau dari saya sih, Mas Joni, banyak sebenarnya yang menarik ya. Pertama, sebentar. Yang sudah jalan nih selain tadi 9 kabupaten di Sulawesi Selatan, di Jawa sendiri sudah berapa? Di Jawa itu 14. 14. Ya, 14 kabupaten kota. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Barat di Cirebon. Kemudian ke timur ya, ke Tegal. Semarang Kabupaten, Semarang Kodia, Purworejo, Kodia Jogja Kodia, Malang, Pasuruan, Lumajang, Solo Raya yang banyak, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, mana lagi yang sekitar Solo itu? Terakhir ke Rembang. Ya. Terus mana yang Forum Buati itu mana? Karanganyar ya. Ya 14 15 dengan Rembang. Ya. Nah itu masih menarik apa Mas dari kunjungan? Ya, kalau dari saya itu banyak cerita menarik dan juga hal-hal yang bisa dipelajari satu, kemudian bisa disebarkan. Contohnya, ketika kami ke Malang, saya belajar banyak, dan saya juga teman-teman ya, belajar banyak tentang PRB yang inklusif. Bagaimana teman-teman difabel di sana, kelompok difabel di sana, membangun jejaring, memperkuat masyarakat di sana, sehingga ada koreksi kalau saya salah, dukungan masyarakat ketika ada bencana datang. Jadi ada desa, apa namanya sebutannya? Desa Paseduluran yang sudah sudah ada tempat untuk menampung atau menyediakan akomodasi bagi keluarga difabel. Dan ini saya rasa bisa dibangun lebih meluas ya ketika kita bicara tentang penanggulangan risiko bencana atau pengurangan risiko bencana yang inklusif. Itu satu. Kemudian di Karanganyar juga kita belajar banyak tentang dukungan atau kelompok orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, memiliki anak difabel. Mereka berkumpul, saling menguatkan, dan juga saling berbagi informasi. Nah, hal seperti ini yang saya pikir, dan teman-teman juga pikir, pasti yakin juga bahwa ini bisa dikembangkan. Informasi ini penting juga ketika nanti ada kebutuhan untuk menyertakan kelompok orang tua dalam pengambilan keputusan oleh negara misalnya atau oleh kabupaten, atau ketika ada program-program yang menyasar kepada keluarga dengan anak difabel. Itu ada 2. Terus ada lagi mungkin Mas Angga dan Mas. Dari beberapa tempat yang sudah disinggahi itu memang dari diskusi-diskusi kita itu sebenarnya menunjukkan bahwa
isu difabel ini bukan isu tunggal gitu Mas. Jadi memang multisektor gitu. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan itu. Ternyata memang tidak semua komunitas itu melakukan hal yang sama. Misalnya di Kemalang bicara tentang ketangguhan mereka karena di daerah rawan bencana. Kemudian di Malang sendiri misalnya mereka lebih cenderung untuk belajar tentang kemandirian melalui naik ke gunung dan sebagainya. Kemudian di beberapa daerah yang anak-anak tadi misalnya bagaimana orang tua mereka bisa berbagi antara orang tua untuk semakin meningkatkan potensi anaknya gitu loh. Termasuk di beberapa kawan yang lain bicara tentang bagaimana membangun desa inklusi dan ternyata itu juga kita nggak bisa ketika misalnya datang di satu tempat di sana ada difabel kemudian kita ayo kamu harus begini gitu enggak, tapi memang kita harus tahu betul apa sih yang menjadi kebutuhan kawan-kawan difabel di sana, apakah dari sisi ekonominya, apakah dari sisi pendidikannya atau apa, dan kemudian kita juga harus tahu sejauh mana minat bakat mereka ketika mereka berkumpul kemudian berorganisasi seperti itu sih Mas Doni. Jadi cukup banyak yang kita temukan dan itu menunjukkan bahwa ya kita nggak bisa menyeragamkan sesuatu hal bahwa ini loh kebutuhannya difabel, itu nggak bisa seperti itu. Perlu apa namanya? Apa bahasanya ya assessment ya perlu kita tahu betul bersama dengan mereka dan yang mereka sendiri yang harus menentukan minatnya. Kalau mereka memang nggak suka naik gunung ya jangan kita paksa ikut naik gunung. Kamu harus mandiri dengan cara naik gunung, kan nggak bisa. Kalau mereka cara mandirinya pengennya berkomunitas di musik, ya gitu loh maksudnya. Isunya cukup banyak lah. Beragam ya. Iya, kebutuhan itu memang beragam ya Kak. Dari perjalanan kami. Artinya kalau boleh mengambil menunya dari rehabilitasi bersumber daya masyarakat, ada kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, social inclusion, sampai ke empowering, advokasi itu prinsip-prinsip desa mawa tata negara mawa cara itu memang benar-benar kami dapatkan waktu itu. Artinya ketika sama-sama topik pilihan menunya edukasi, pendidikan, di Sragen dan di Boyolali itu juga berbeda metodenya. Ini yang bentar, ini menarik ini. Kalau sebenarnya banyak yang membuat atau memberikan kesan baik kepada kami. Namun kalau boleh saya cerita satu tempat di Boyolali itu ada satu kekuatan dari organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal yang memang cukup aktif sebagai motor. Di Kabupaten Boyolali itu apa? Kalau yang sekarang istilah kerennya itu pentahelik. Dari beberapa unsur itu memang bisa blending jadi satu. Pemerintah, Pak Bupati juga mendukung dengan baik, juga beserta jajarannya, dinas-dinas. Kemudian sektor swasta, ada Pan Brothers di sana yang Pertamina juga ada di sana yang mulai membuat satu program untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Akademisi juga berjalan dengan baik. Kemudian media juga cukup kuat menggaungkan dan memberitakan tentang praktek-praktek baik yang sudah mereka lakukan. Nah ini yang mungkin jarang ada di kabupaten atau kota lain. Tapi saya pikir tidak ada praktek yang ideal. Artinya menu apapun dan strategi apapun itu tergantung kepada kebutuhan tadi yang disampaikan Mas Christian. Dan juga jangan lupa ada beberapa tempat yang juga menarik kayak Solo itu dengan TAD-nya ya. Iya, tim advokasi difabel. Itu lintas kantor juga, lintas sektor. Jadi ini juga mengungkapkan bahwa ketika kita bicara isu disabilitas itu tidak berdiri sendiri. Itu harus melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pemangku kepentingan, duduk bersama, ngobrol bersama, dan berbagi bersama. Ketika kita bicara duduk bersama, berbagi bersama, ya artinya memang pada porsi yang sama tinggi, sama punya kesempatan yang sama juga untuk berpartisipasi. Di beberapa tempat lain juga ada, di Semarang dengan kelompok
KSD. Itu kelompok juga yang berpihak kepada isu-isu disabilitas dan anak ya. Ya, komunitas sahabat difabel. Mereka juga berperan aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali yang memang kami dapat dan ingin kami bagikan juga sebenarnya. Betul. Dan harus dibagikan tepatnya. Ya. Sementara kebutuhan lain itu juga kami tangkap di Karanganyar. Itu kan kami mengunjungi forum Buah Hati. Jadi teman-teman orang tua dengan anak disabilitas itu cukup menemui tantangan ketika ingin mengakses layanan terapi. Karena hanya ada satu di Solo Raya itu dan berlokasi di kota Solo. Dan ketika harus datang ke tempat itu, ketika rumahnya cukup jauh, itu membutuhkan persiapan yang lama. Dan ketika sampai di sana itu belum tentu langsung dipegang dan harus menunggu dulu. Dan ketika dipegang hanya 10-20 menit. Jadi kawan-kawan di sana juga mengembangkan pendekatan-pendekatan rehabilitatif ya, bersumber daya masyarakat selain ada institusi tadi yang dijumpai, tetapi kita mencoba mendekatkan layanan itu kepada penerima manfaat. Dalam hal ini anak-anak dengan disabilitas yang membutuhkan terapi-terapi fisik maupun terapi-terapi aktivitas yang lain. Alat bantu itu juga menjadi hal yang memang masih perlu kita pikirkan ya. Tidak banyak provider yang menyediakan alat bantu yang cukup yang adaptif, bisa diakses dengan mudah, terjangkau dari segi harga. Nah, itu yang menjadi catatan kami juga, dan mungkin kita akan diskusikan kepada pihak-pihak yang bisa membantu dalam upaya itu. Yang jelas ini Mas ini. Jadi yang menarik dari tempat-tempat yang sudah dikunjungi itu jelas di sana selalu ada aktor yang mereka memang betul-betul all out untuk mendukung upaya-upaya pemenuhan hak bagi teman-teman difabel gitu. Jadi setiap daerah pasti ada aktornya. Jadi yang untuk mereka tetap tetap mengawal prosesnya, kemudian membangun komunitas ini. Jadi kami pikir ini menjadi satu hal yang penting untuk selalu menyiapkan aktor-aktor agar bagaimana upaya-upaya ini tetap berlanjut di kemudian hari. Ya. Wah, kaya sekali. Banget. Masih banyak sih Mas. 2 hari Mas kita. Kayak alat bantu tadi kan masih banyak kan Mas ya. Ada pengalaman karena mahal misalnya membikin stand table kayak gitu. Stand table itu bisa harganya mungkin kalau beli jadi kayak gitu mungkin bisa 1 juta. Nah, sekarang 1 juta lah standing table untuk upaya perkembangan anak itu untuk terapi gitu. Tapi ada beberapa di forum itu juga mereka akhirnya karena keterbatasan membuat sendiri gitu dengan papan-papan bekas atau apa kemudian dilapisi, dan itu nyatanya bisa. Nah, sebenarnya itu yang mungkin modifikasi itu sebenarnya yang harus kita tularkan juga karena memang mahal. Kita nggak harus ketergantungan juga dengan produk-produk yang ada, kecuali memang beberapa hal yang memang membutuhkan expert di bidangnya, misalnya membuat protese dan sebagainya, memang mungkin itu harus banyak. Tapi kalau standing table mungkin kayak meja untuk apa atau alas matras untuk tidur ya gitu kan sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk kita bisa modifikasi dan mendapatkan harga yang lebih murah. Dan itu banyak ya inovasi-inovasi seperti itu di daerah. Banyak karena keterpaksaan kan. Harganya kalau beli mahal, kemudian kalau ternyata kita lihat ternyata ini bisa buat gitu loh. Dan orang tua ini sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Berarti keterpaksaan yang mendorong inovasi kan gitu ya? Sebenarnya. Nah, itu perlu, maksudnya sudah sempat terdokumentasikan nggak hal-hal seperti itu? Maksudnya terdokumentasikan dalam artian yang lebih mendalam gitu, artinya mungkin juga sekaligus bagaimana mereka dapat knowledge-nya, kemudian apakah sudah tertularkan atau belum kayak gitu. Ya tadi karena mereka ada yang mendampingi ya, maksudnya komunitas memang ada yang mendampingi, kemudian
ada pihak-pihak yang punya kompeten di sana yang mendampingi juga, dan kemudian mereka bisa membantu menjelaskan atau menambah pengetahuan mereka bahwa dengan model yang begini bisa gitu, atau dengan bahan yang ini sebenarnya bisa daripada beli jadi gitu. Maksudnya memang harus ada orang-orang yang membantu mendampingi mereka gitu. Sebenarnya contoh sederhananya itu memang harus ada aktor yang mendampingi, ada pihak-pihak tadi yang mendampingi, misalnya dari ikatan fisioterapi kayak gitu, memang ya mereka harus berada di sana kalau bicara tentang. Atau kalau enggak kita tantang channel Joni Yulianto aja suruh pesan, Mas. Jadi pesan di sana itu dokumentasi. Iya, itu. Ya, tapi memang masih dalam bentuk yang draft ya. Draft, dan kami memang perlu waktu dan effort ya, upaya untuk perlu sponsor. Perlu sponsor. Iya, bisa. Ya. Ya itu praktek-praktek sederhana lah. Maksudnya yang bisa ditularkan dengan mungkin bisa dicoba di di komunitas orang tua, mungkin dengan melihat misalnya datang ke tempat fisioterapi, kemudian tanya, karena kan kalau harus memakai standing table di tempat fisioterapi, kalau mereka harus datang ke tempat terapi, bayar terapinya berapa? Kalau di rumahnya sendiri misalnya buat hanya cukup 200.000 kan, nggak perlu ke tempat terapi. Gitu, maksudnya sederhananya gitu maksudnya. Tapi ada yang lebih menarik, Mas. Apa itu? Kita membuat yel-yel waktu itu, waktu ke Semarang. Salam PLKT. Apa itu? Nah, ini ini waktu pelikat. Waktu itu Mas Christian berhalangan untuk hadir untuk riding. Dan pada saat itu juga Vespa kami rusak dan kami harus menggunakan kendaraan roda 4. Saya, Mas Beli, Mas Bejo waktu itu ke Semarang dari Jogja tanpa AC. Nah, akhirnya setiap jalan kami harus menyeka tangan kami dengan tisu basah dan muncullah salam PLKT, salam pliket. Oh, itu sejarahnya begitu. Iya, itu pliket itu begitu, Mas. Aku mencerna belum dapat selama ini. Ya mau bertanya sebagai yang tidak aktif ikut gitu, malu gitu toh. Perjalanan 3 jam serasa 6 jam waktu itu, pliket. Dan banyak berhentinya ya. Iya, banyak berhenti. Tapi yang menarik banget, aku yang ingin tanya lebih jauh soal tadi mana Boyolali ya, contoh di Boyolali yang sudah pentaholik tadi kan. Ada pemerintah, swasta, mungkin juga LSM, DPO sudah bareng-bareng gitu. Nah, itu opo kira-kira faktor yang membuat komponen-komponen ini bisa bergerak bareng? Iya. Yang pertama mungkin bisa kami sampaikan adalah motornya itu DPO. Oke. DPO yang ada di Indonesia bahkan ribuan jumlahnya itu memang harus atau menjadi PR kita bersama untuk tetap termaintenance dengan baik. Banyak aktivis-aktivis gerakan yang lahir dari DPO-DPO yang kecil dulunya. Nah, DPO, peran aktif DPO atau DPO menjadi motor itu memang sangat dampaknya cukup kuat, terutama di Boyolali, karena mereka memberikan contoh dan mampu mempengaruhi pemangku kepentingan yang lain untuk mulai memikirkan ke dalam isu disabilitas ini. Nah, selain itu kesempatan. Nah, kesempatan ini bukan dalam kesempitan, tapi kesempatan yang ada. Artinya melihat respon kepala daerah yang bagus, kemudian momen itu dipakai langsung untuk menembus bahkan sampai kepada pemerintah-pemerintah yang lebih kecil lagi, juga dukungan-dukungan private sector yang ada di sana. Tapi yang paling utama memang peran aktif organisasi penyandang disabilitas itu yang menjadi kuncinya. Ya, tapi kalau ceritanya dari Boyolali kan memang proses itu tidak singkat gitu ya Mas Joni ya. Butuh waktu yang panjang untuk mereka memang membangun kesadaran dari pemerintah, terus sampai kepala daerah sampai punya rasa melibatkan kawan-kawan. Itu memang proses, tapi memang karena ya aktor tadi di DPO-nya itu harus gerak lah. Harus bergerak ya.
Yang lain Mbak ada nggak? Mbak. Apa Mas Peli yang ada? Saya pikir juga ketika kita bicara kesempatan itu juga artinya kita bicara pada tataran regulasi ya dan kebijakan yang ketika itu ada dan itu disadari, dipahami, itu sebagai salah satu dasar yang kuat untuk mendorong perubahan yang ada. Kalau di Boyolali itu perda berarti sudah ada perda gitu atau gimana? Sudah ada perda. Solo Raya mayoritas sudah ada. Revisi perda malah. Sudah direvisi perda ya? sesuai dengan 2016. Kemudian sudah punya ULD terkait dengan kebencanaan, juga punya unit layanan disabilitas penanggulangan bencana, kemudian juga sudah punya unit layanan disabilitas terkait dengan ketenagakerjaan juga. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Memang karena proses yang cukup lama tadi dari konsistensinya DPO gitu loh. Kalau mungkin DPO-nya tidak konsisten, kemudian pemerintahnya sudah welcome, ya saya pikir juga tidak akan seperti itu. Jadi nyambung gitu loh Mas. Nah kemudian dengan adanya semangatnya konsistensi dari teman-teman DPO, kemudian pemerintah juga menangkap hal itu karena sudah menjadi kewajiban pemerintah juga, dan swasta ini kan tinggal ngikut. Karena swasta punya tanggung jawab juga kan, misalnya bicara tentang kuota 1% kayak gitu. Nah ini tinggal ngikut aja, akhirnya enak gitu loh, smooth jalannya. Seperti itu sih. Wah iya. Kalau political will, Nah ini gimana? kadang-kadang pemerintah negara kita ini kan harus melihat dulu Mas. Ada contohnya ada dulu. contoh gitu dulu ya. Baru will-nya itu muncul. Nah kalau bukan Free Willy itu ikan paus. Kadang-kadang kembali lagi mereka tuh butuh contoh, butuh aksi nyata yang kemudian ini perlu didukung. Nah kalau misalnya belum apa-apa sudah mengharapkan adanya political will atau affirmative action gitu, memang mayoritas tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita sudah bisa menyontohkan, ada bukti yang bisa ditunjukkan kepada mereka bahwa kita melakukan pendampingan dan pemberdayaan, itu political will itu pasti akan mengikuti. Iya. Apa saya salah? Ya gitu. Gitu ya. Itu. Jadi ini PR bagi DPO maupun organisasi masyarakat sipil di seluruh kepulauan Indonesia. Nasib jadi DPO. Iya. Untuk menunjukkan evidence dulu ya. Ya kemudian ketika sudah ada praktek baik, kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah branding. Nah itu. Gimana ini? Wah ini. Ya gunakan inilah. Kadang kita punya praktek baik, yang menjadi PR sekarang ini adalah kita banyak pengalaman baik ya dari mungkin ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Banyak sekali kita menemukan sebenarnya kayak desa inklusi gitu. Kadang kan kita kayak di sini nggak tahu bahwa di Indonesia Timur itu ternyata mereka juga mengembangkan itu gitu. Kita nggak tahu. Karena apa? Kenapa kita sampai nggak tahu? Ternyata memang mereka tidak membranding itu gitu, tidak mengenalkan itu, tidak menyebarluaskan informasi itu, sehingga kesannya adalah oh ternyata desa inklusi hanya bisa di sini. Kan banyak orang-orang yang di luar sana juga, bahkan jaraknya dekat, malah justru belajarnya ke Jawa gitu. Padahal di sana sebenarnya juga ada gitu. Dekatnya ada. Makanya sangat perlu sekali membagi praktek baik. Yang itu fungsinya untuk membagikan pengetahuan di satu sisi. Yang kedua memang harus ada ya tadi branding tadi. Apa sih yang sudah kita lakukan, dan kemudian itu menjadi nilai tawar tersendiri untuk DPO, bahwa oh ternyata DPO ini juga melakukan hal-hal yang baik dan memang patut kita dukung gitu loh. Nah makanya ada RFI kan sebenarnya untuk itu toh. Iya sebenarnya kan memang ini yang akan kita coba kembangkan, dan itu temuan kita juga gitu maksudnya. Dan ini makanya mereka biar fokus kerja aja yang membranding. Oh iya. Bisa. Nanti dibantu channel saya kan makanya di sini siap. saya minta Sanguin Production untuk selalu support kita. Oh iya.
Tapi nanti, sudah komitmen jangka panjang kok. Iya, Sangwin itu. Long term. Iya. Ini katanya edisi berikutnya juga akan disupport penuh. Mantap sekali. Mantap sekali. Mumpung orangnya nggak ada. Lagi sibuk ngurus sablonnya ya. Aduh. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal praktek baik, kan ya nggak semua daerah itu punya praktek baik yang sama gitu ya. Nah, kan teman-teman sudah ketemu dengan banyak DPO di 14 daerah, terus yang di 9 kabupaten kota di Sulawesi Selatan juga gitu. Nah, gap-nya itu gimana kira-kira? Dari sisi kapasitas, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan atau hal yang memang kayaknya perlu ditingkatkan gitu dari teman-teman untuk sampai pada tadi. Kita sendiri sampai saat ini juga belum menemukan cara yang paling praktis untuk menularkan ini kepada masyarakat ini loh, mengenalkan ini kepada masyarakat agar praktek baik ini juga bukan hanya digunakan antar DPO gitu loh, tapi bagaimana juga masyarakat yang saat ini ada, misalnya di era sekarang ini mereka melihat isu difabel ini bahwa menjadi isu mereka juga. Nah, ini yang menjadi PR kita gitu. Jangan sampai ketika kita bicara tentang PRB inklusif, ketika ditangkap oleh kawan-kawan komunitas difabel ini menjadi praktek baik. Tetapi bagi kawan-kawan di masyarakat bahwa akhirnya mereka masih memperlakukan juga dengan cara-cara yang karitatif gitu loh. Nah, bagaimana kita mengedukasi di masyarakat secara sederhana agar mereka juga punya sense kepada awareness kepada teman-teman difabel ini yang sama juga dengan kita gitu. Ini masih PR juga lah untuk kita ke depan bagaimana membangun sebuah platform media yang lebih sederhana dan masyarakat itu tidak melihat dari langsung misalnya difabel itu butuh ini loh, tetapi dengan konten-konten yang disediakan, dengan informasi yang disediakan itu kita sebagai manusia itu ternyata harus melakukan hal yang seperti ini gitu. Iya, Mas Joni, kalau tanggapan saya, gap itu terjadi pada distribusi informasi. Artinya, kenapa disparitas yang ada di antar DPO itu kan cukup tinggi ya. DPO A itu mampu menghasilkan atau mampu menggait lembaga donor 5 misalnya. Tapi DPO B itu mereka bicaranya itu masih gimana ini saya dapat bantuan apa enggak? Gimana nih Pak RT modal usaha saya dan lain sebagainya. Nah, karena informasi yang didapatnya itu tidak seragam dan tidak utuh, misalnya yang sini udah mulai ngomongin advokasi tapi yang di sini masih ngomongin cicilan angsuran misalnya. Nah, itu juga menjadi PR kita supaya nanti yang cicilan angsuran ini bisa ngomongin juga soal advokasi. Tapi ini nggak salah juga. Karena DPO itu kan berproses. Yang sudah ngomongin advokasi, saya yakin dulu juga ngomongin masalah cicilan angsuran. Cuman dia mungkin ada anak magang yang punya pengalaman baru ya toh. Kemudian dapat bimbingan yang pas. Kemudian mereka terbuka, oh iya ternyata ada dana di desa. Oh, ternyata kalau bisa mengakses. Duduk di pojokan itu bisa melihat lebih luas lagi. Benar. Itu kan atau ada misalnya salah satu anggotanya belajar ke luar negeri, kemudian dia balik ke sini membawa perubahan yang itu kan juga. Nah, saya rasa kalau informasi dan kesempatan yang didapat di tiap-tiap DPO itu sama, kami yakin bahwa tidak akan ada gap lagi. Karena DPO berpikir dengan kerangka yang sama, artinya ada pemerintah yang idealnya atau yang dimandatkan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka. Ya, gitu Mas. Magang ini kuncinya. Ya mungkin kayak di kayak di Kemalang ya misalnya di beberapa daerah di Kemalang itu ada beberapa desa, kemudian ada beberapa desa yang memang menjadi dampingan salah satu lembaga donor juga misalnya Mas. Kemalang Klaten misalnya. Ya yang kenceng di situ ada perdes dan sebagainya ya yang didampingi gitu. Sedangkan di daerah lain memang belum cukup. Nah,
sebenarnya PR-nya ya tadi informasinya dapat, kemudian ada aktor entah itu dari komunitas difabel itu sendiri atau memang pemerhati isu difabelnya yang memang harus mereka konsisten untuk mendorong hal itu untuk agar ada keseimbangan lah, keseimbangan antara posisi dan dari kondisi isu difabel di masing-masing daerah itu. Kalau dulu ada istilah ketoro ketari, Mas, ini bahasa Jawa. Yang terlihat kamu primbon banget. Biasa atau filosofis. Yang terlihat adalah yang tidak terlihat. Bukan begitu. Yang terlihat adalah yang dimagangkan. Yang terlihat, sesuatu yang terlihat pasti akan ditawari. Atau dalam bahasa Indonesia, hanya paku yang menonjol yang akan kena hantaman palu. Kalau kita bisa bikin DPO itu menonjol, donor, tok, kemudian orang magang, internship, tok. Dalam banget ini. Ini dalam banget. Bagaimana menonjolkan paku. Itu. Ini PR kita, Mas. Itu kita tuh. PR yang sulit. Soal perpakuan. Berarti. Aduh. Tapi memang menarik. Membahas tentang DPO itu. Bahkan di beberapa waktu kemarin kan kita sempat juga bikin satu sekolah itu ya. Itu dampaknya memang wah, satu sekolah. Membikin satu sekolah untuk mengajarkan DPO itu menjadi satu aktivis itu waktu itu. Gladiasi. Ya itu kaosnya dipakai Mas Christian itu. Tapi nek mengistilahkan yo kadang di antar DPO sendiri itu kan memang ada DPO yang memang aktif, ada yang enggak. Itu kan ya padha kayak istilah Jawane ora obah ora mamah. Kan sama kayak gitu juga. Dan bagaimana kita juga mau bergerak. Lalu kalau kita hanya kemudian wah aku kok tidak pernah mendapatkan dampingan dari manapun ya, tapi cuma diam saja. Dia ke desa juga enggak mau, kemudian tidak mau berjejaring dengan DPO yang lain kayak gitu. Ya dia akan stuck di situ gitu. Jadi memang kudu obah bahasa Jawa nih. Kalau memang mereka harus mendapatkan informasi ya itu kita nggak bisa menunggu juga. Kita harus memberikan informasi secara adil. Kan kita nggak bisa memaksakan informasi harus menyeluruh, tapi kita juga harus paling tidak DPO ada jemput bola gitu aktif. Orang harus di kelompok difabel kemudian di rumah kayak gitu menunggu gitu ya. Wah orang ya rano gitu. Betul. Ya saya tunggu juga nggak dijemput sama Mas Kelly. Ditinggal nyoto. Ini padahal dari kemarin sudah bilang nih, Mas siap nih saya jemput pagi. Kita buka grupnya ayo. Dia saya dijemput, saya mau jalan-jalan sendiri. Aduh. Nyoto sendiri maksudnya. Tapi kan saya tunggu di sotonya. Iya. Tapi memang ya tadi ya soal selain distribusi informasi, memang keaktifan aktor atau DPO-nya itu kemudian yang menjadi gap ya. Artinya tidak di semua daerah itu ada DPO yang memang aktif untuk bergerak sendiri gitu ya. Aku jadi penasaran hal-hal yang ringan-ringan saja kalau karena sudah mulai berat ini. Suka dukanya apa? Suka dukanya. Penak orang atau RFI itu. Kalau buat saya sih enak karena itu bisa jalan ketemu banyak orang ya. Dan juga mengeluarkan hal-hal baru seperti salam perikat. Jarang-jarang tuh kita berrela naik mobil bertiga panas-panasan. Betul nggak? Sehingga saling perikat. Oke. Betul. Aku tahu sebenarnya hal lain, tapi nanti di akhir ya kita sampaikan tuh di akhir. Terus bareng Kilura, kapan-kapan juga tuh naik Vespa tua, ya toh, diasepin, diasepin pakai oli. Iya. Nah kalau mau nyalip nggak boleh, nggak bisa. Lebih tua kalah, abunya kalah. Bukannya tua itu didahulukan. Menariknya kalau aku karena saya nggak begitu banyak terlibat di perjalanannya, tetapi lebih banyak di persiapan awalnya, termasuk
Kilurah sendiri itu di awal yang bentuknya nggak jelas dan ternyata sasisnya itu kalau misalnya tidak dibenerin itu paling jarak 50 kilo itu udah jadi 2. Dan itu benar-benar jadi 2 ya, itu. Ya, benar-benar jadi 2. Dan yang menariknya lagi suka dukanya adalah Vespa ini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari yang ditargetkan. Dengan ini, nah dukanya adalah bapak yang mengerjakan Vespa ini setelah 1-2 bulan setelah Vespa ini jadi beliaunya meninggal. Innalillahi. Itu jadi memang apa ini? Vespanya oh tidak, memang karena sudah tua dan itu memang Vespa yang digunakan atau Kilurah ini memang salah satu Vespa yang dikerjakan untuk terakhir kalinya dari Pak lupa saya Pak. Aduh, bapaknya Mas Anto. Ya, bapaknya Mas Anto dari Pavio Prambanan. Nah, ini memang spesialnya itu dan luar biasa dari yang pertamanya nggak minta dicat ulang dan ternyata setelah kita ke sana jadi itu ternyata sudah dicat ulang full dengan kondisi yang saya pikir sudah lumayan dan memang karena kondisi Vespa juga sudah tua banyak beberapa onderdil yang diganti. Jadi memang persiapan di awalnya itu sesuatu yang menurut saya juga asik juga untuk biar inilah di perjalanan walaupun setelah itu gara-gara diisi Pertamax ya turbo diisi Pertamax turbo. Nah pikirnya itu kalau Vespa diisi Pertamax turbo jadi kenceng ternyata jadi brodol mesinnya. Ya itu sebenarnya Vespanya tuh waras wiris. Nah kemudian di perjalanan iseng kemudian diisi Pertamax turbo dan mikirnya itu larinya biar kenceng dan ternyata mungkin karena spesifikasi mesin dan bahan bakar itu tidak sesuai ya wis tambang brodol. Tapi banyak sukanya kok ya. Kalau hal yang mungkin sedikit misalnya kita janjian minggu depan ke mana? Ke Semarang gitu. Tiba-tiba ada yang WA, waduh saya nggak bisa, saya juga nggak bisa. Padahal udah janji sama DPO-nya itu. Nah, terpaksa berangkat sendiri. Tapi itu sudah menjadi passion kami, Mas Joni. Termasuk Purworejo yang mau bilang ke saya ya. Purworejo itu banyak dibantu itu. Purworejo. Oh iya, itu Purworejo itu salah satu wilayah yang menawarkan hal yang berbeda. Mereka ingin bikin tempat wisata yang inklusif, difabel. Itu jadi ada gunung bekas peninggalan markas Jepang waktu perang dulu, kemudian ada benteng pendem Gunung Butak namanya dan akan dibikin akses supaya orang dengan alat bantu, khususnya kursi roda itu bisa menikmati keindahan di puncak bukit itu yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Wah, Gunung Butak. Kamu juga nggak ikut ya Mas? Enggak. Sendirian. Tapi dia disambut oleh banyak orang pas Purworejo. Betul. Sampai konvoy keliling. Betul. Kota. Karena nggak ada Mas Billy. Betul. Sengaja. Kalau ada saya malah nggak ada sambutan. Biasa, memang gitu dia. Ada sanitasi. Itu yang nemenin Mas Bejo itu. Mas Bejo, iya. Itu temenin Mas Bejo. Tapi aku tahu apa yang paling kalian sukai. Ya alasan untuk pamit sama istri itu. Nah itu nanti di-delete ya di sini ya. Karena itu yang benar. Itu dikasih bunyi tit gitu dia. Titnya sesudah itu. Tujuannya kan mulia. Ngapain? Riding. Pasti nggak boleh. Betul. Tapi justru itu kesempatan kita. RFI ini kampanye difabel nemeni Mas Angga. Kayak ini tadi juga mau kemana? Podcast sama podcast RFI sama Joni. Oke. Kuncinya Mas Joni. Iya. Masih. Oh Mas Joni aman. Iya, sama kan. Ini mbak-mbak yang nonton catat ya, harusnya jam 2 sudah sampai rumah.
Kamu nih pergi kemana? Sama Mas Joni Bu. Oh ya udah. Ini loh foto-fotonya. Iya. Dulu kamu nggak ada, salah ngasih foto. Bentar saya edit dulu ya. Ya itulah yang menarik dari semua yang pernah kita lakukan ya. Memang banyak hal lah yang. Tapi saya pernah jalan malam waktu itu kan kita sepakat ya jangan jalan malam ya. Tapi terpaksa jalan malam. Habis dari Jombang langsung menuju Batu. Sebenarnya saya mau singgah dulu di makam Gus Dur. Tapi karena sampai depan gerbang itu udah maghrib, maka saya putuskan untuk langsung ke Batu lewat kandangan. Hujan terus kabut dan jalan liku gitu. Wah. Sendiri itu. Sendiri dia. Sendiri. Karena waktu itu sendiri betul. Karena naik Vespa diajak waktu itu. Nah, itu udah sepanjang jalan itu ya sebisa mungkin saya tidak berpikir macam-macam itu. Satu macam aja nih sampai Malang sampai Batu. Kabutnya itu lampu Vespa kan tahu sendiri ya. Enggak begitu terang. Kemudian kabut turun, hujan, jalan agak licin ya. Akhirnya tapi selamat juga. Enggak ada yang horor. Enggak ada karena yang tujuan takut sama dia. Orang mereka kumpul bubar ada manusia gitu. Sama yang mungkin pesan buat ini ya kawan-kawan yang selama ini sudah support kami di perjalanan RFI itu yang baik secara moral, material, kasih menyediakan tempat, kemudian juga support ini waktu dan semuanya ya tanpa dukungan kawan-kawan mungkin seluruh perjalanan ini tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin sampai di sini kita masih bisa ngobrolin RFI dan mungkin akan apa sih yang bisa kita lakukan lagi ke depan itu. Terima kasih. Ya. Apalagi yang sudah transfer ke OVO. Ya, transfer ke OVO. Terima kasih. Luar biasa. Maksudnya ini menarik ya. Maksudnya ternyata kita juga bisa menggalang sesuatu hal yang mungkin untuk kita lakukan dan kawan-kawan masih punya komitmen juga untuk mendukung kita. Gitu. Iya. Walaupun kita lakukan ini juga secara sederhana, yang penting masih bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain juga. Ya. Sip. Mungkin terakhir bisa diceritakan next step-nya ini mau ngapain? Next step. RFI ini sesudah Pak Ketua berjalannya round pertama. Saya tinggal nunggu. Iya. Ya, yang Mas Angga ceritakan tadi kita mungkin akan kalau di luar Jawa mungkin kita hanya support terkait dengan ininya ya dukungan kebutuhan kemudian ini yang bisa kita lakukan kalau mungkin di kondisi saat ini untuk di Jawa sendiri mungkin karena sudah enggak kita rencanakan yang di daerah lain yang memang mereka juga akan melakukan hal yang sama dan mungkin ada satu ikon di sana juga ya ini yang akan kita dukung untuk persiapannya dan sebagainya dan ini jadi satu bagian dan RFI sebenarnya bukan milik kita tapi bukan milik yang ada di dalam RFI ini tapi ya ini milik kita semua dan kawan-kawan bisa melakukan hal yang sama juga karena dari perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan tentunya pasti akan banyak hal yang bisa dibagikan lagi kepada orang yang mungkin membutuhkan juga terkait dengan informasi dan pengetahuan. Kami sebenarnya menjanjikan tulisan Mas Sony. Ya. Tapi sepertinya kami semua ini hobinya membaca. jadi saya udah nulis loh. Udah nulis siapa? Saya kirim juga. Itu ternyata kelemahannya ada di itu. Ternyata maksudnya hobi kita membaca judulnya, Mas. Bukan membaca judulnya. Habis itu ya sudah. Tapi kalau ada relawan ya magang gitu untuk menuliskan. Iya. Bisa. Saya ada materinya tinggal di review, mungkin dilihat lagi, ditambahkan beberapa yang kurang. Sudah siap ada beberapa materi yang sudah tinggal dibaca, di review, ditambahkan. Ya karena memang di kondisi di 2021 kemarin dari
sudah mulai pandeminya kenceng, kemudian agak mereda dan kemudian kenceng lagi dan di awal tahun beberapa kawan-kawan yang terlibat di RFI memang sudah memasuki ke ayo kerja lagi gitu kan. Jadi memang secara waktu kita untuk ketemu aja kita nggak gampang juga gitu dengan Mas Belly. Mas Angga banyak di Jakarta, Mas Belly juga banyak keluar kota. Memang kita nggak cukup banyak bertemu juga, paling komunikasi di grup dan sebagainya. Baik. Oke. Kayaknya udah nih. Satu pertanyaan lagi. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Nanti Mas Andi jangan lupa di delete yang tadi. Oh iya, siap. Nanti bagian itu nanti saya delete atas permintaan. Karena itu yang benar. Bagian itu jadi lead, Mas. Iya, jadi lead. Maksudnya di delete di tengah tapi ditaruh di depan. Aduh. Oke, kita sudah bisa mendapatkan banyak sharing ini terkait dengan RFI dan nanti kita nantikan teman-teman ini sekaligus pengumuman bahwa kita akan meregulerkan rubrik operasi ya. Nanti mungkin entah 2 minggu sekali, sebulan sekali kita coba lihat dan semoga akan banyak perbincangan yang panas merespon isu-isu terkini terkait dengan inklusi. Gitu ya. Sip. Terima kasih dan kita ketemu di episode berikutnya. Salam inklusi.